Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson with me, Mrs. Risa Umami. Okay, for our material today, we are going to talk about news item. For more information about news item, let's check it out. Nah, ngomong-ngomong tentang news item atau news itu sendiri, we can get the news from, atau kita bisa mendapatkan suatu berita itu dari apa ya? Sosial media bisa, kemudian dari television, radio, newspaper, ataupun dari magazine. Nah, sekarang kinds of news, jenis-jenis berita. Jadi jenis-jenis berita itu ada business, economic, criminal, politics, world, ataupun entertainment. Next, yang akan kita pelajari pada news item hari ini adalah yang pertama, definition atau pengertian. Yang kedua adalah purpose, yaitu tujuan. Yang ketiga adalah generic structure atau susunan dari teks news item. Dan yang terakhir adalah language features atau ciri-ciri dari news item. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah definition atau pengertian. Apa sih news item itu? Yep, news item is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan bahwa news item teks itu adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Yang kedua adalah purpose atau tujuan. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuan dari news item itu sendiri adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan biasanya kejadian yang diberitakan ini adalah kejadian atau peristiwa yang baru ataupun up to date. Next, generic structure atau susunan dari news item. Yang pertama adalah main events atau newsworthy event, kemudian background event atau elaboration, dan yang ketiga adalah source. Oke, untuk info lebih jelasnya tentang main events itu apa, background event itu apa, dan source itu apa, silahkan kita simak pada slide berikutnya. Oke, untuk yang pertama adalah main events atau newsworthy event. Bahwa berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi ini disebut main events atau newsworthy event. Nah, biasanya ini merupakan pengenalan tentang apa, what ya, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, where, di mana lokasi kejadian itu, when, kapan kejadian itu terjadi, why, mengapa atau motif kejadian tersebut itu apa, kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, ini semua akan disajikan dalam bagian main events atau newsworthy event. Yang kedua, background event atau elaboration. Nah, di sini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada background event ini menjawab secara detail tentang what, who, where, when, why, and how. Kemudian yang terakhir adalah source. Merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa.
Oke, berikutnya adalah language features atau ciri-ciri dari news item. Apa sih ciri-ciri dari news item itu? Oke, yang pertama adalah using saying verbs. Saying verbs ini contohnya adalah said, reported, told, ataupun replied. Ini adalah beberapa contoh dari saying verbs. Kemudian yang kedua adalah using action verbs. Contohnya apa aja? Contohnya ada push, hit, jump, crash, kill, go, walk, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah using adverbs, ya menggunakan keterangan. Adverbs time, contohnya one day, at night, at noon. Kemudian adverb of place, contohnya in the class, at the hospital. Ataupun adverb of manner, contohnya bisa carefully ataupun fastly. Kemudian ciri yang berikutnya adalah using simple past atau present tense. Contohnya, she won the gold medal at the International Mathematics Contest. Nah, di sini menggunakan simple past, yaitu dari kata won. Won ini adalah kata kerja bentuk kedua dari win, won, yang artinya memenangkan. Oke, kemudian using passive sentence, menggunakan kalimat pasif biasanya di dalam bahasa Indonesia. Contohnya, the three victims were found by a SAR team in Bandasi. Ya, di sini menggunakan were found, artinya ditemukan. Jadi 3 korban itu ditemukan oleh tim SAR di Laut Banda. Oke, sekali lagi bahwa ciri dari news item yang pertama menggunakan atau using saying verbs, using action verbs, using adverb, using simple past tense ataupun present tense, dan menggunakan atau using passive sentence. Oke, sekarang kita ke contoh dari news item. Misalkan seperti ini. Pamekasan students wins math contest in Romania. Alicia Diva Mustika, a student from Pamekasan Junior High School, East Java, won the gold medal at the International Mathematics Contest held in Romania between March 22 to 29. Antara news agency reported. Nah, ini namanya adalah newsworthy event. Kemudian, speaking to journalists, Diva said she was glad that she had been able to win the competition, which she said had been very tight. Thank God, I won. I will study harder, she said. Indonesia sent 10 students to the competition in Romania. Diva is not the first Pamekasan students to win an international science competition. Octavian Latif, a student from SME Negeri 1 Pamekasan, won gold at the International Physics Olympiad in 2006. Another student, Sohibul Maromi, won the same award in 2010. Nah, ini namanya adalah background event. Next, I thank Diva for giving a good name to Indonesia and Pamekasan on the international stage. Pamekasan region Khalilur Rahman said, quoted by Antara. Nah, ini namanya adalah Soch. Oke, ini tadi adalah contoh dari news item tentang yang berjudul Pamekasan Students Win Math Contest in Romania. Nah, dari sini coba kita cari apakah di sini ada saying verbs-nya. Oke, kita lihat dari paragraf pertama saying verbs-nya ada, yaitu dari kata reported. Ini adalah saying verbs. Kemudian di paragraf kedua masih ada, yaitu she said. Nah, ini ada kata said. Next, apakah di sini juga ada action verbs-nya, yaitu kata kerjanya? Ada nggak sih di sini dari paragraf pertama? Oke, di sini ada won, memenangkan. Kemudian ada kata held, mengadakan. Next, pada paragraf kedua, adakah action verbs-nya di sini? Sama, yaitu win, memenangkan. Kalau di sini tadi won, di sini win. Next, I will study harder. Nah, di sini study. Kemudian send, mengirim. Kemudian kita cari lagi, adakah? Oke, ada win, sama. Kemudian won, hampir sama. Kemudian ini jadi ada won lagi. Kemudian untuk paragraf ketiga, adakah action verbs-nya di sini? I thank, berterima kasih ya. Oke. Kemudian apakah di sini ada yang menggunakan adverbs keterangan? Oh, ada. Misalkan ini ya. In Romanian, berarti ini menunjukkan keterangan atau adverb of place, keterangan tempat. Ada lagi misalkan
in 2006. Ini juga, kalau ini adalah keterangan waktu atau adverb of time. In 2010. Ini adalah yang menggunakan adverbs. Oke, di sini apakah ada yang menggunakan past atau present tense? Kita lihat bersama-sama. Ya, oke, misalkan ini sudah kita tandai ya. Alisha Diva Mustika, a student from Pamekasan Junior High School East Java won the gold medal. Nah, di sini ada kata won, memenangkan. Nah, memenangkan ini adalah win, won. Dia menggunakan won berarti verb to. Ini menunjukkan dia adalah past tense. Next. She was glad that she had been able to win the competition. Sama. Di sini kalian bisa melihat ada kata was. Was ini adalah to be lampau, yaitu to be dari past tense. Ini sudah menunjukkan lampau. Next, thank God I won. Sama won, memenangkan. Hampir sama ya di sini verb to. Kemudian next, Indonesia sent 10 students sent. Nah, di sini adalah verb to dari send. Pakai D kalau verb satunya, kemudian verb 2-3-nya pakai T, send. Ini adalah verb to. Oke, ada lagi yaitu misalkan student from SMP Negeri 1 Pamekasan won gold. Nah, di sini sama dengan paragraf pertama tadi won. Kemudian masih ada lagi ya, Sahibul Marami won, sama verb to. Oke, enough. Okay, students, this is the end of our lesson today. Thank you very much for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.